Halo, assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi bersama kakak di materi pembelajaran IPS untuk kelas 7 MTS Nurul Iman. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kondisi geologis wilayah Indonesia dan juga kondisi iklim yang ada di wilayah Indonesia. Nah, adik-adik, letak geologis ini merupakan suatu letak tempat berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Nah, apakah adik-adik bisa jelaskan pengertian kondisi geologis di Indonesia? Bagaimana pula dampak dari kondisi geologis Indonesia? Kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Nah, kepulauan Indonesia ini memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik yang sangat besar. Tektonik lempeng adalah suatu teori yang menerangkan proses dinamika atau pergerakan bumi tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung berapi, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Nah, menurut teori tektonik lempeng, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar. Nah, adik-adik, berdasarkan kondisi wilayah Indonesia, letak geologis Indonesia ini merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, lempeng Pasifik ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku. Tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang menjadi gunung berapi. Nah, sebagian ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, dampak ini dari kondisi geologis Indonesia ini yaitu munculnya fenomena gempa bumi karena adanya tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan. Nah, yang pertama, daerah dangkalan Sunda meliputi Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. 2. Daerah dangkalan Sahul meliputi Indonesia bagian timur, seperti Papua dan sebagian Maluku. Daerah peralihan antara dangkalan Sunda dan Sahul yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini, adik-adik dapat menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sekaligus menjadi daerah yang rawan gempa bumi. Selain itu, dampak dari kondisi wilayah Indonesia ini, pertama, rawan gempa vulkanik dan tektonik. Terdapat banyak gunung api, tanahnya juga jadi subur, juga kekayaan laut yang akan melimpah dan kaya akan bahan tambang. Nah, Indonesia ini berada di wilayah yang beriklim tropis, yaitu panas, karena berada di sekitar garis khatulistiwa pada wilayah antara garis lintang 23 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Nah, di wilayah yang beriklim tropis ini tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan pada musim kemarau. Selain itu, wilayah Indonesia juga dipengaruhi iklim musiman atau muson akibat adanya angin muson barat dan muson timur, juga iklim laut. Nah, dengan demikian, maka di Indonesia ini ada 3 iklim adik-adik, yaitu yang pertama, iklim tropis. Nah, iklim yang terjadi di kawasan sekitar khatulistiwa dengan cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada lagi musim dingin. Yang kedua, adanya iklim musim atau muson. Nah, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Nah, yang ketiga ada iklim laut. Iklim laut ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Pada gambar peta arah angin muson ini, adik-adik dapat melihat ada 2 arah mata angin. Yang pertama, tanda panah berwarna merah. Ini menunjukkan angin muson barat, dan tanda panah berwarna biru menunjukkan angin muson timur. Nah, itu saja adik-adik yang bisa Bapak sampaikan. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Jangan lupa dicatat materinya, dan jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan saja melalui WA Bapak. Terima kasih.